Halo teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini, kita akan membahas 10 negara yang mengambil langkah ekstrem dalam memerangi korupsi, menerapkan hukuman mati. Korupsi bukan sekadar pencurian uang negara, tapi pengkhianatan kepercayaan publik dan perusak keadilan. Beberapa negara menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yang menuntut hukuman luar biasa. Mereka percaya, hanya ancaman hukuman tertinggi yang bisa memberi efek jera. Dalam video ini, kita akan mengupas negara-negara yang menerapkan kebijakan radikal ini dan melihat logika di baliknya. Mari kita mulai. Negara pertama adalah China. Di bawah Presiden Xi Jinping, kampanye anti-korupsi sangat keras, menargetkan pejabat tinggi dan rendah. Hukuman mati dijatuhkan untuk kasus suap atau penggelapan dana dalam jumlah besar. Contohnya, Su Maiyong dan Jiang Renji, mantan pejabat tinggi, dieksekusi karena menerima suap ratusan juta yuan. Kasus Lai Xiaomin, yang dieksekusi pada 2021, menegaskan sikap tegas China tidak ada toleransi bagi koruptor. Pesan jelas, korupsi bisa berujung pada hukuman mati. Berikutnya, Korea Utara. Negara ini dikenal otoriter dan sering menggunakan hukuman mati untuk berbagai pelanggaran, termasuk korupsi. Eksekusi dilakukan secara publik untuk menciptakan ketakutan. Kasus Chang Song-thaek, paman Kim Jong-un, dieksekusi atas tuduhan korupsi dan pengkhianatan. Jenderal Pyon In-son juga dieksekusi karena korupsi. Pesan rezim tak ada yang kebal dari hukuman, bahkan pejabat tertinggi. Selanjutnya, Irak. Irak mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan berat, termasuk korupsi besar yang merugikan negara. Contoh Ali Hassan Al-Majid, Chemical Ali, dihukum mati atas berbagai kejahatan, termasuk korupsi terkait program minyak. Penyelewengan kekuasaan dianggap kejahatan berat setara kejahatan perang. Hukuman mati di Irak mencerminkan upaya lepas dari masa lalu kelam. Kita ke Iran, di mana korupsi bisa diganjar mati sebagai mafsadi filars, menyebarkan kerusakan di muka bumi. Pemerintah Iran menindak tegas korupsi, terutama oleh pejabat berpengaruh. Data eksekusi dirahasiakan, tapi laporan independen menyebut puluhan orang dieksekusi karena korupsi. Kasus Babak Zanjani, miliarder yang menggelapkan dana minyak negara, berujung eksekusi pada 2016. Bahkan orang kaya dan berkuasa tak luput dari hukuman. Iran ingin memberi efek jera maksimal. Di Asia Tenggara, Thailand punya undang-undang anti-korupsi sangat keras. Amandemen 2016 memungkinkan hukuman mati bagi pejabat yang korupsi di atas 1 miliar baht. Hukum ini berlaku untuk pejabat lokal maupun asing. Meski belum ada eksekusi, ancaman hukuman mati jadi peringatan keras. Thailand ingin bersih dari korupsi yang merusak ekonomi. Laos juga memberlakukan hukuman mati untuk korupsi besar. Penggelapan aset negara atau suap dalam jumlah besar bisa berujung eksekusi. Pemerintah memandang korupsi sebagai pengkhianatan terhadap rakyat. Data eksekusi sulit ditemukan, tapi undang-undang ini jadi alat pencegah kuat. Ancaman hukuman mati menjaga sumber daya negara. Vietnam sangat tegas soal korupsi. Kampanye .lo menjerat ratusan pejabat dengan hukuman mati untuk penggelapan atau suap besar. Kasus Nguyen Xuan Son, mantan pimpinan Petro Vietnam, dijatuhi hukuman mati pada 2017. Trinh Xuan Thanh, pejabat lain, dihukum seumur hidup. Vietnam ingin bersihkan pemerintah dari korupsi yang menghambat pembangunan. Efek jera jadi tujuan utama. Myanmar juga menerapkan hukuman mati, terutama untuk pejabat yang terlibat korupsi dalam kasus narkotika. Hukumannya sangat berat, apalagi jika pejabat menyalahgunakan jabatan untuk melindungi perdagangan narkoba. Korupsi di sini dianggap kejahatan ganda, merusak negara dan masyarakat. Situasi politik yang tidak stabil membuat penegakan hukum sulit diprediksi. Namun, ancaman hukuman mati tetap nyata. Di Maroko, hukuman mati masih ada untuk kejahatan berat, termasuk korupsi yang mengancam negara. Meski eksekusi sudah lama tidak dilakukan, pengadilan masih menjatuhkan hukuman mati. Kasus Mohamed Tabet, komisioner polisi, dieksekusi pada Simon III, mengungkap jaringan korupsi besar. Hukuman mati jadi simbol upaya menindak pejabat korup. Keberadaannya jadi pengingat keras bagi pelanggar hukum. Indonesia juga punya payung hukum hukuman mati untuk koruptor, meski belum pernah diterapkan. Undang-undang memungkinkan hukuman mati dalam kondisi tertentu, seperti saat krisis nasional. Tuntutan hukuman mati pernah diajukan dalam kasus besar, tapi belum pernah dikabulkan hakim. Pasal ini lebih sebagai ancaman, menegaskan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.
Perdebatan soal efektivitasnya masih terus berlangsung. Setelah melihat 10 negara, muncul pertanyaan, apakah hukuman mati efektif memberantas korupsi? Pendukungnya yakin ini satu-satunya cara memberi efek jera dan keadilan bagi korban. Penentang menyoroti hak asasi manusia dan risiko kesalahan peradilan. Banyak yang berpendapat hukuman mati hanya menyentuh permukaan, bukan akar masalah korupsi. Solusi lain, penguatan sistem, pendidikan anti korupsi, dan pemiskinan koruptor. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman mati diperlukan, atau ada cara lain yang lebih efektif? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.